Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Belajar untuk persiapan ujian praktek TIK di hari Senin ya. Di hari Senin. Maka dari itu teman-teman simak ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini ya, yang kita pelajari sekarang bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan dengan baik nanti saat ujian praktek TIK ya. Untuk tugas praktek TIK teman-teman ya, kalian akan diberikan tugas untuk membuat sebuah laporan ya, dan ini sudah pernah kita praktekkan bersama di lab komputer ya. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, di sini telah tersedia ya sebuah naskah yang nanti akan kalian kerjakan di ujian praktek ya, dengan judul kerusakan hutan Indonesia makin mengkhawatirkan. Lalu dari mana kita akan mulai mempraktekannya? Yang pertama, teman-teman akan diminta untuk mengetik sebuah naskah ya. Yang naskahnya itu nanti akan Bapak sediakan di saat praktek. Kalian tinggal mengetik saja ya. Kemudian apa yang harus pertama diketik? Ya, seperti biasa, yang pertama diketik adalah judul ya, kerusakan hutan Indonesia makin mengkhawatirkan. Nah, judul posisinya harus berada di tengah ya. Kita lihat dia ada di tengah ya. Kemudian juga harus ditebalkan atau di bold. Bagaimana caranya ditebalkan atau di bold ya? Yaitu dengan cara kalian ketik dulu tadi ya judulnya, kemudian kalau sudah diketik kalian blok ya tulisan tersebut, kemudian klik Ctrl+B atau bisa ada di tab home ya, dengan mengklik B bold atau artinya menebalkan ya. Kalau menggunakan keyboard Ctrl+B. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah judulnya sudah dibuat, teman-teman akan mengetik ya isi dari berita tersebut. Nah ya, isi diketik sesuai dengan naskah yang Bapak sediakan nanti ya, sampai ke sini diketik ya. Nah, setelah sudah selesai diketik sampai titik 2 ini ya, teman-teman akan diminta untuk mengisi data laporan. Jadi teman-teman dibuat seolah-olah kalian adalah seorang wartawan ya, atau jurnalis peliput berita. Nah, dari meliput berita itu ceritanya kalian mendapatkan hasil temuan di kerusakan hutan Indonesia ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita membuat data ini ya. Anggap saja ini masih kosong ya. Anggap saja tidak ada gambar data di sini. Caranya yaitu teman-teman harus kursornya di ujung di sini ya, kemudian di enter. Nah, di sini ya. Kemudian nanti di tab insert ya. Kemudian ada di chart. Nah, ya. Nanti posisinya dia setelah klik chart ada line ya. Dan teman-teman kemudian pilih line dengan icon yang seperti ini ya. Kemudian nanti klik OK ya. Setelah klik OK, nanti akhirnya muncullah data seperti ini ya. Tapi masih dalam keadaan kosong, artinya belum terisi tulisan yang seperti kalian lihat gambar di sini. Nah, nanti ketika kalian klik OK tadi, saat memilih icon kemudian klik OK, akan muncul ya
Microsoft Excel nih. Di sini ada tertulis Microsoft Excel. Di sini terdapat banyak kotak-kotak yang harus kalian isi ya. Nah, di sini kalian isi tahun 2022 sampai 2024 diisi ya. Diketik satu persatu ya. Diketik satu persatu. Jika tahunnya sudah ditulis, teman-teman ketik di sini ada pertanian, infrastruktur ya, dan juga pertambangan. Seperti itu. Ya, kemudian diisi ya angkanya dari tahun ke tahun. Nanti saat kalian praktek di rumah boleh mengisi dengan data sendiri, misalkan mau diisi berapa sesuai ketentuan kalian silahkan ya. Nah, seperti ini ya, diisi dengan angka. Nah, jika sudah diisi semuanya dari tahun 2022 sampai 2024, pertaniannya juga sudah diisi ya dengan angka-angka seperti ini ya. Kemudian diklik silang ya atau close ya. Pastikan data yang terisi ini ya berada di dalam garis berwarna biru ini ya. Lalu bagaimana Bapak jika misalkan ternyata garis birunya segini ya, ada bagian yang kosong. Nah, sebenarnya bisa saja, cuma nanti hasilnya akan jelek di Microsoft Word-nya ya, karena ada bagian yang kosong yang ini nanti akan mempengaruhi di Microsoft Word-nya. Nah, maka dari itu teman-teman ini diklik ya, ujungnya seperti ini, ada siku-sikunya ya, siku-siku sebelah kanan paling bawah. Kalian sorot sampai muncul dua arah tanda panah ya. Kemudian kalau sudah bentuk ikonnya seperti itu, ditariklah sampai ke atas. Nah, begitu ya, nanti akan berubah secara otomatis di Microsoft Word-nya. Jika semua data sudah diisi dengan benar, sudah yakin, klik silang ya, tanda silang ini atau close ya. Kita coba klik close. Nah, maka nanti akan tertutup Microsoft Excel-nya dan muncul Microsoft Word dengan layar full ya, seperti itu. Nah, nanti akan muncul data yang ada di Excel ke sini dalam bentuk chart line. Kenapa chart line? Karena memang dia dalam bentuk garis ya, begitu. Oke. Jika sudah selesai mengisi data dan sudah di close, anggap saja di sini masih belum ada teks ya. Nah, kalian nanti diminta untuk mengetik kalimat ya, melanjutkan kalimat sebelumnya ya yang ada di paragraf sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian jika sudah diketik ya, di enter, kemudian ketik lagi paragraf baru untuk kalimat penutup ya. Misalkan demikian data yang kami sampaikan dari hasil investigasi terkait dengan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Pokoknya ketik sampai selesai. Setelah kalimat penutup selesai, enter lagi ya. Kemudian kalian bisa gunakan tab ya, tombol tab pada keyboard. Ada di mana tombol tab itu? Di sini ya. Itu untuk apa? Untuk untuk menggeser teks ya menjadi ujung sebelah kanan. Jadi kita tidak menggunakan spasi terus ya, karena itu terlalu lama ya. Kalian bisa gunakan tab. Tab itu ada di sini ya, di pojok kanan, pojok kiri kedua ya dari keyboard. Nah, diklik aja tab ya, seperti itu. Ini lebih cepat, kita gunakannya lebih cepat dibanding menggunakan spasi ya, kurang lebih begitu. Nah, berarti untuk membuat data sudah selesai, tapi ada lagi yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat huruf K besar seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, oke, perhatikan ya, caranya yaitu pertama ya. Nah, lihat. Ini adalah awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini.
K-nya kecil. Lalu bagaimana caranya? Caranya kalian blok tulisan yang paling depan, ya, huruf paling depan di awal paragraf, kemudian masuk ke tab insert, ya. Ada sebagian yang adanya di tab design, ada yang di tab insert. Kebetulan Bapak ada di tab insert ini, ya. Kemudian klik drop cap, ya. Setelah itu klik drop. Nah, dia otomatis akan membentuk huruf K menjadi lebih besar dibanding yang lain. Ya, huruf K yang besar seperti ini biasanya muncul di buku-buku cerpen, ya, cerita pendek gitu. Oke, belum selesai sampai situ saja. Sekarang bagaimana cara membuat hiasan di pinggir dokumen, ya. Ini disebutnya margin atau border, ya. Border itu garis pinggir. Nah, awalnya adalah garis. Ya, atau bisa tidak gunakan pakai garis, bisa. Nah, sekarang tapi kalian ditugaskan membuat hiasan, ya, pinggir pada dokumen. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ada di tab page layout, ya, tab page layout. Jika di tab page layout tidak ada, coba dicek di tab yang lain, ya. Biasanya versi Word yang berbeda, lokasinya juga berbeda, ya. Klik tab page layout, kemudian klik border di sini, ya, page border. Oke. Nah, di sini kalian akan melihat, ya, sudah ada gambar hijau, pohon hijau ini di sini, ya, karena Bapak sudah sempat memilih. Nah, umpama misalkan awalnya tidak ada, berarti dia pasti non tulisannya, tidak ada. Nah, hanya garis saja. Nah, karena kalian ditugaskan untuk membuat hiasan di pinggir halaman, ya, maka diklik lagi page bordernya, kemudian masuk ke pilih ke menu art di sini, ya, ada tanda panah bawah, diklik, kemudian misalkan Bapak akan menggantinya dengan gambar ini, ya. Oke, di sini wall document dan klik OK. Nah, kita lihat perbedaannya, ya, yang awalnya berupa garis atau mungkin tidak ada. Nah, sekarang berubah menjadi gambar yang lebih unik, ya. Ini adalah cara menghias pinggiran halaman di Microsoft Word, ya. Jadi sudah selesai, sudah buat judul, isi, ya, isi dari laporan, kemudian menyampaikan data, kemudian dilanjut narasi lanjutan, kemudian ditutup dengan kalimat penutup, dan kemudian diberikan tertanda sebagai bukti siapa orang yang mengerjakan tugas itu, ya. Setelah itu membuat huruf K besar di awal kalimat, ya, huruf apapun itu, kemudian membuat hiasan di pinggir halaman. Jadi itu adalah hal-hal yang akan jadi penilaian di ujian praktek TIK. Silakan teman-teman simak video ini, ya, dipahami betul-betul. Jika sekali nonton tidak paham, ditonton lagi berulang kali, bahkan kalau bisa sambil praktek di komputer, ya, atau di laptop. Mungkin ayah, bunda, atau kakak punya izin, sampaikan minjam untuk latihan ujian praktek TIK, ya. Bapak doakan semoga semuanya bisa mengerjakan dengan maksimal, ya, lulus dengan nilai terbaik, ya. Tapi tidak hanya berdoa saja, usaha juga harus kita kerahkan betul-betul, ya. Karena usaha dan doa harus seimbang, ya. Jadi mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Motivasi dari Bapak juga mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kalian menyelesaikan ujian sampai tahap akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.